Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Indra Kurniawan dari Marketing Direktur Civic Grasindo ya. Jadi kami di sini dari kelompok 1 kepemimpinan ingin mewawancarai tentang strategi marketing. Di sini saya sendiri sebagai pembawa acaranya Yaswias Kasuri Wibowo. Lalu di sini ada Alvita Bunita dengan NIM 19+3074. Saya Ayu Kurniasari NIM 19+3112. Saya Muhammad Pratama dengan NIM 19 11 30 84. Oke. Dan terakhir ada Muhammad Fikri NIM 19 11 30 62. Oke. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak Indra Kurniawan dengan tema yang strategi marketing ya. Mungkin bisa langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Izin Pak, untuk boleh diceritakan mungkin untuk profil Bapak Indra Kurniawan sendiri. Profil ya. Saya dulu kuliah di Amikom juga, angkatan 2014. Saya awalnya di Amikom itu pengennya malah ke pemrograman kayak gitu loh, kayak pemrograman, karena kan saya masuk di situ karena memang sebelumnya saya suka coding lah istilahnya. Tapi setelah semester berapa ya, semester 4 itu kan ada mata kuliah e-commerce ya. Nah di e-commerce itu saya mulai tertarik dengan dunia e-commerce gitu. Gimana sih caranya dapat uang lewat di dunia online gitu. Nah di situ saya tertarik ya di dunia SEO, ads, sama istilahnya gimana caranya kita dapat uang lewat internet kayak gitu. Nah setelah itu saya mempelajari tentang internet marketing. Itu kan dunia, kalau online kan pemasarannya namanya internet marketing ya, digital marketing atau marketing itu sama. Nah setelah itu setelah lulus itu saya kerja di agensi periklanan gitu. Nah di situ 2 tahun, lalu ke Grasindo buat membantu penjualan retail aksesorisnya, voucher dan HP-nya kayak gitu. Kalau profil sih mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, atau ada mengenai profil lain yang mau ditanyakan. Bapak pribadi ya sih. Itu sih. Kalau di dunia marketing ini mungkin ya pengalamannya sekitar 3-4 tahun lah ya mungkin ya. Gitu. Nah dari lulus udah seneng kayak dunia ini. Oke. Lalu lanjut pertanyaan selanjutnya, silahkan Mas Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya, Yes. ada berapa banyak cabang yang telah dimiliki oleh CV Grasindo, Pak? Oke. Di Grasindo itu ada, kalau offline-nya cabang itu ada 15 ya, cabang offline. Itu dia tersebarnya di daerah Sleman dan Bantul. Nanti teman bisa cek di Instagram kita, ada alamat-alamatnya. 15 cabang, cuman cabang yang 4 sama 14 itu belum ada. Maksudnya itu mungkin kebijakan dari owner ya, ada angka-angka yang harus dihindari atau gimana. Nah angka 4 sama angka 14 nggak ada. Nah totalnya itu kita ada 15 cabang, cuman kalau di realnya itu 13 cabang. Bingung nggak? Nggak ya, maksudnya 15 cabang, tapi cabang 4 sama cabang 14 itu nggak ada. Memang ada yang diadakan ya. Ini tuh hokinya atau gimana kayak gitu. Nanti bisa dicek di alamatnya di Instagram kita di Grasindo Shop. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah CV Grasindo memiliki target atau omset per bulannya? Ya, kalau saya bicaranya di ranah online ya, karena saya divisinya di divisi online. Jadi kalau di online itu per bulan kita kalau saat ini omsetnya di angka 250 juta. Nah targetnya per bulan itu menambah 10% dari omset yang sudah tercapai di bulan itu kayak gitu. Itu untuk omset ya. Kalau untuk penjualannya ya dirinci itu kayak misalkan aksesoris itu ada 1000, nanti nambah lagi jadi 1100 kalau 10% kan ya, kayak gitu terus. Ada penambahan 10% setiap capaian per bulannya. Kalau targetnya kayak gitu. Lalu
sih cara Bapak sebagai Direktur Marketing PLN untuk bagaimana target agar omset per bulannya itu dapat terpenuhi? Ya, oke. Kalau di online kan sudah banyak caranya ya. Ada di kalau kita gunakan itu media sosial media, terus kita juga membina reseller, kita juga mengelola marketplace seperti kita tahu ya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, sama Bukalapak, Blibli dan lain kayak gitu ya. Banyak caranya supaya target-target per bulan itu bisa tercapai ya. Kalau sosmed ya kita iklan sosmed itu mungkin kalau sekarang kan TikTok Ads, terus Instagram Ads, Facebook Ads, terus kita coba mengendorse misalkan kayak di sini kalau kita kan rumahnya di jualannya aksesoris yang mungkin kita cari para gamers kayak gitu, kita kasih produk headphone atau keyboard gaming, nanti mereka review positif, nanti kita bisa menggunakan media itu buat promosi ke channel lain kayak gitu. Kalau untuk sosmed itu sekitar itu ya, kayak posting iklan, terus membuat event giveaway dan lain, terus mungkin endorse kayak gitu. Kalau di marketplace ya kita flash sale, terus membuat bundlingan produk ya, terus juga riset produk apa yang bulan ini bisa kita push supaya naik jualannya. Jadi kalau reseller kita membinanya ya tiap hari kita update produk yang baru gitu. Nanti mereka udah jualan sendiri. Salah satunya sih itu. Nanti buat kita udah usaha nanti hasilnya ya kita udah pasrah ke Allah gitu ya. Kita udah usaha semuanya udah dijalankan, nanti rezeki kan nanti tergantung yang menentukan kan. Dan lalu bagaimana sih strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh CV Grasindo mengingat banyaknya toko-toko seluler yang saat ini juga marak ada dan berkembang? Iya. Kalau di offline itu mungkin ini ya, mungkin kita biasa itu punya SOP. Kalau di offline ya, ini mungkin sedikit aja saya share karena di offline saya nggak terlalu paham di toko ya. Kalau ini nanti saya bagi dua strategi ya, di offline sama di online. Nah kalau di offline itu mungkin kita memperbaiki yang kayak pelayanannya, karena kan mungkin gini ya, memang banyak toko-toko yang berkembang saat ini, cuman konsumen itu kan selalu nyaman atau belanjanya itu kan nyamannya di toko A atau di toko B, walaupun ada berkembang toko-toko lain yang mungkin itu harganya lebih murah, tapi kan kalau kita pelayanannya itu udah memuaskan, itu soal harga mungkin mungkin orang udah nggak ini lagi, lebih ke pelayanan. Soal produk ya kita sebisa mungkin update terus produk-produk apa yang bisa nanti bisa membuat kita itu pemasukannya bisa ini lagi gitu. Misalkan kayak produk-produk aksesoris ya kita harus update apa sih yang tren saat ini gitu. Memperbarui produk itu salah satunya biar supaya bersaing gitu. Kalau untuk yang lain mungkin ya ke pelayanan, ke SOP baru atau mungkin promo-promo kayak gitu. Kalau di online yang mungkin ini ya kita lihat pasar juga ya, maksudnya sekarang trennya seperti apa kayak gitu. Kita lihat orang sekarang misalkan nih gampangannya sekarang musim hujan atau sekarang musim orang-orang pengen nge-gym gitu kan. Nah kita nge-pushnya produk-produk yang mungkin bisa dipakai di musim itu, hujan, traveling, nanti kita ngebandingnya produk-produk yang supaya di musim itu bisa laku gitu. Ya banyak sih ininya, tergantung sebenarnya kalau marketing online kan setiap bulan kan caranya beda-beda ya, maksudnya kita tergantung pasar saat itu keadaannya gimana gitu sih. Untuk selanjutnya biasanya kan di media sosial kan juga banyak yang untuk sarana buat promosi kayak gitu. Biasanya strategi yang dilakukan dari CV Grasindo ini apa untuk memasarkan untuk online ya, pemasaran online ya. Nah kalau online sih biasanya kita per bulan itu sudah spare budget buat iklan. Misalkan bulan Januari kita udah spare budget sekian buat iklan. Nah nanti kita bagi-bagi itu untuk promosi di TikTok, promosi di Instagram, di Facebook, terus bikin subsidi di marketplace gitu kan. Flash sale kan kita jualannya kan di bawah harga
pasarannya, otomatis itu akan ada uang yang terbakar lah istilahnya gitu. Ya untuk strateginya sih iklan, palingan iklan sama bikin copywriting yang bagus, promosi yang copywriting itu misalkan biar orang itu tertarik buat beli. Sisanya ya kita produk, karena kalau iklannya bagus, copywritingnya bagus tapi produknya nggak menjual ya percuma gitu. Nah itu ada beberapa case yang harus ya produknya bagus, viral, iklannya menarik, itu yang itu strategi itu yang saat ini yang masih bisa masih bisa digunakan sama kita gitu. Sisanya ya nanti selebihnya mungkin ya faktor-faktor yang lain yang kita nggak pikiran kayak packaging kayak apa gitu kan di luar itu ya gitu sih. Intinya sih strateginya di iklan, kalau kita di iklan produk. Oke, Bapak kan selaku Direktur Marketing Grasindo, biasanya kan banyak masalah juga ya Pak dalam mengatasinya. Itu biasanya apa saja kendalanya, terus bagaimana cara mengatasi? Oke, iya, masalah di kita saat ini itu paling ini ya. Kalau di marketplace, aku bicaranya bisa di marketplace ya. Marketplace itu kan saingan harga. Nah, marketplace itu kita saingan harga, jadi untuk mensiasati itu yang mungkin kita bikin paket-paket bundling atau memang di situ kita nggak fokus di marketplace karena marketplace kan jualannya harganya ini ya udah nggak sehat lah kalau saya lihat. Nah kita masalahnya kalau permasalahannya itu paling kita fokusnya di WA, kita kan punya database banyak tuh, kita bisa istilahnya kayak memaintain konsumen itu biar repeat order kayak gitu. Kalau itu masalahnya di harga. Masalah lain mungkin ya di ini ya, di apa kalau di kita saat ini cepet-cepetan dapat produk yang bisa dijual itu kan agak susah juga. Misalkan di toko A itu dia udah dapat produk ini, otomatis dia udah punya start buat promosi lebih dulu gitu. Nah kita belum punya, nah kita perlu nyari. Nah kayak gitu tuh masalahnya ya ini kadang kita sering ketinggalan soal produk yang mau diiklankan gitu, yang mau dijual gitu. Itu sih kalau saat ini sih saingan harga sama ketersediaan atau cara dapetin produknya ya. Oke, dan pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, apa prinsip utama Bapak sebagai seorang pemimpin? Dan adakah tokoh pemimpin yang menginspirasi Bapak? Iya. Kalau saya sih lebih apa ya? Lebih kalau saat ini kayak tim itu sebuah aset gitu ya. Maksudnya kita bisa berkembang itu ya dengan tim itu. Kalau timnya kita treatment dengan bagus, misalkan soal apapun lah, soal bonus, soal job desk atau yang lain itu mungkin treatmentnya ke tim yang saat ini mungkin itu yang jadi apa ya, yang jadi fokus saya kayak gitu. Yang lain prinsipnya mungkin ya tepat waktu itu sama jujur itu aja sih. Nah, masanya di jualan kan kita harus jujur ya sama konsumen ya. Ini produknya bisa garansi segini itu dengan ketentuan kayak gini, misalkan setahun atau gimana. Ya harus itu sih mungkin treatment ke tim, disiplin sama jujur. Itu prinsipnya. Oke. Tadi ini sorry ya, Iya. tokoh ya. Tokoh ya. Iya, Tokoh. Kalau tokoh sih banyak ya pemimpin ya. Kalau di Indonesia ya mungkin Darul Tanjung atau City Corp itu sama Nadiem Makarim, terus CEO itu sih dua. Kalau Oke. di Indonesia dua, Darul Tanjung sama Nadiem. Kalau di luar mungkin ya populer ya kayak si Jack Ma, terus Steve Jobs, terus Bill Gates. Iya. Ya itu bagus banget biografinya. Oke.
Demikian ya wawancara yang kita lakukan tadi oleh Bapak Indra Kurniawan selaku strategi marketing dari CV Gresindo, dan senang sekali dapat berkesempatan langsung nih Pak buat mewawancari Bapak nih. Dan saya harap kedepannya itu CV Gresindo itu semakin maju lagi dan semakin tercapai lah targetnya buat marketingnya. Dan yang terakhir itu apabila ada kesempatan mungkin lain kali kita bisa belajar lebih banyak lagi untuk lebih mengetahui strategi marketingnya CV Gresindo ini. Dan mungkin ini aja sekiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.